Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Syafriani Putri dengan NPM 2310046. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai International Covenant on Civil and Political Rights, singkatnya itu ICCPR. Jadi, ICCPR itu merupakan salah satu perjanjian utama yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perjanjian ini tuh diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember tahun 1966 dan mulai berlaku itu secara resmi pada tanggal 23 Maret 1976. ICCPR bersama dengan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau ICESCR menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai International Bill of Human Rights, yaitu kumpulan dokumen utama tentang hak asasi manusia di tingkat internasional. Lalu ada tujuan dari ICCPR, yaitu adalah untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik setiap individu. Melalui kovenan ini, negara-negara peserta diwajibkan menghormati kebebasan individu, menjamin persamaan di depan hukum, dan melindungi warga negaranya dari penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, ICCPR itu berfungsi sebagai alat hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, berpendapat, dan dilindungi oleh hukum. Lalu, ada hak-hak utama dalam ICCPR. Di dalam ICCPR itu terdapat banyak hak yang dijamin, di antaranya itu ada hak untuk hidup, yang artinya negara tidak boleh secara sewenang-wenang itu merampas nyawa seseorang. Lalu, ada larangan penyiksaan dan perlakuan kejam. Setiap individu juga berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta berhak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak. Selain itu, ICCPR juga menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan beragama, lalu berpendapat dan berekspresi, termasuk juga hak untuk berkumpul, berserikat, dan ikut serta dalam pemerintahan. Intinya ICCPR itu mengatur hal-hal yang mendasar yang menjamin kehidupan yang bebas dan bermartabat. Lalu ada struktur dan isi ICCPR. ICCPR itu terdiri dari 6 bagian besar. Bagian pertama itu menjelaskan hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Lalu bagian kedua itu memuat kewajiban negara untuk menghormati, melindungi hak-hak tersebut. Bagian ketiga itu berisi daftar lengkap hak-hak sipil dan politik, sementara itu di bagian keempat sampai keenam itu membahas hal-hal administratif termasuk mekanisme pelaporan, ketentuan peninjauan, dan cara kerja badan pengawasnya. Struktur ini itu dibuat agar pelaksanaannya jelas dan dapat dipantau oleh lembaga internasional. Lalu ada mekanisme pengawasan. Pelaksanaan ICCPR itu diawasi oleh sebuah lembaga bernama Human Rights Committee atau Komite Hak Asasi Manusia PBB. Negara-negara peserta itu diwajibkan untuk melaporkan secara berkala kepada komite ini tentang sejauh mana mereka itu sudah melaksanakan isi ICCPR. Komite kemudian memberikan komentar umum dan rekomendasi kepada negara tersebut untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Nah, mekanisme ini itu membantu memastikan bahwa setiap negara itu benar-benar menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak-hak warganya. Selanjutnya, antara Indonesia dan ICCPR, Indonesia itu secara resmi meratifikasi ICCPR itu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
yang artinya sejak saat itu Indonesia itu terikat secara hukum untuk menghormati dan melaksanakan isi dari komponen ini. Dalam praktiknya, ICCPR itu berpengaruh besar terhadap pembentukan sebagai undang-undang nasional yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap penyiksaan. Namun, tantangan ini tuh masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Lalu, apa sih pentingnya ICCPR? ICCPR itu memiliki peran penting karena menjadi dasar hukum internasional bagi perlindungan hak sipil dan politik di seluruh dunia. Komponen ini tuh memperkuat nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas pemerintah, dan supremasi hukum. Dengan adanya ICCPR ini, itu masyarakat internasional itu memiliki standar yang sama dalam menilai apakah suatu negara itu benar-benar menghormati hak asasi manusia atau tidak. Lalu ada tantangan implementasi. Walaupun ICCPR ini tuh sudah diadopsi oleh banyak negara, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa diantaranya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, adanya benturan antara hukum nasional dan hukum internasional, serta lemahnya mekanisme perlindungan bagi korban pelanggaran HAM. Hal-hal ini itu menunjukkan bahwa komitmen politik dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan agar ICCPR ini benar-benar bisa dijalankan secara efektif. Jadi kesimpulannya itu ICCPR adalah salah satu instrumen hukum internasional yang paling penting dalam penegakan hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak sipil dan politik. Komponen ini mengingatkan kita bahwa kebebasan dan keadilan adalah hak yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang asal, ras, agama, atau pandangan politik. Implementasinya itu membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil agar prinsip-prinsip HAM itu benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Sekian untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.